curang fil kaili wal wazni, di dalam ukuran dan timbangan. Juga sama khianat. Khianat itu juga termasuk dari maksiatnya tangan. Dikasih amanah, dikasih uang untuk diberikan kepada seseorang, lo tidak dikasihkan, atau diberikan tapi tidak sesuai dengan yang diamanahkan, itu namanya khianat. Dikasih 1 juta, suruh kasih ke fulan bin fulan, ternyata yang dikasih ke fulan bin fulan bukan 1 juta, walaupun 900.000, cuma ngambil 100.000, namanya sudah khianat. Paham ya? Termasuk dari maksiat. Ustaz titip ke Muhib, 500.000 kasih ke Agil, lo cetot di Muhib. Yang dikasih 450 nya diambil, namanya khianat. Nah, sudah. Kemudian maksiatnya tangan yang selanjutnya as-sariqah, mencuri. Apa itu mencuri? Catat. Akhdhu malil ghairi ala wajhil khafa, mengambil hartanya orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Mengambil hartanya orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Dan curian itu termasuk dari hutang. Sebelum dibayar, maka dia tetap namanya punya hutang. Tidak boleh mencuri. Mencuri ini ada batasannya. Batasan di mana kalau sampai diterjang atau diterobos, maka dia seharusnya dalam hukum Islam dipotong tangannya. Dalam hukum Islam dia seharusnya dipotong tangannya. Berapa itu? Rubu dinar, 1/4 dinar batasannya. Siapa yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, maka dia seharusnya dipotong tangannya. Pernah dulu di zamannya baginda Nabi ada orang mulia nyuri. Ada orang perempuan yang mulia nyuri. Karena dia perempuan yang mulia, akhirnya para sahabat tidak enak yang menghukum. Usul ke baginda Nabi. Baginda Nabi, ini orang mulia, ini orang hebat, ini orang punya nama, kasihan. Kita harus jaga harga dirinya. Dia tokoh masyarakat, nyuri, kita harus jaga harga dirinya. Baginda Nabi langsung marah. Harga diri seseorang ketika dia bisa menjaga aturan-aturan syariat. Yang tidak bisa menjaga aturan syariat, maka dia tidak punya harga diri. Baginda Nabi bersabda, "Lau saraqatil Fatimah laqata'tu yadaha." Jika Fatimah putriku tercinta yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kemuliaan itu ada di dalam penerapan hukum Islam. Banyak hikmah di baliknya. Mikir orang yang mau nyuri, saya nyuri, dipotong nanti tangan kalau ketemu. Wah, tidak usah. Tidak berani nyuri, tidak berani sembarangan ngambil barangnya orang lain loh. Tangan ini lebih berharga. Mau tak kasih uang 1 miliar, tapi dengan syarat jempolnya tak potong. Tidak mah. Tangan ini mulia, mahal. Ketika mikir loh, nanti diambil, terus saya kerja pakai apa? Usaha gimana? Gimana kalau makan? Iya kalau cuma 1 tangan, 2 tangan
Sudah tidak punya tangan? Ayo, gimana makannya? Makannya kayak kucing. Langsung pakai mulut. Terhina. Jadi mikir, daripada dipotong tangan, ndak wis dasar mencuri. Akhirnya tidak ada orang mencuri. Kalau diterapkan hukum Islam. Tapi karena tidak diterapkan, cuma dimasukin penjara, dapat 1 tahun, 2 tahun keluar, apalagi punya uang banyak, cuma 2 bulan, habis itu keluar lagi, nyuri lah lagi. Semua yang dicuri ada. Bukan cuma rubuk dinar, bukan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 100 juta, 1 miliar, 1000 juta, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Biasa. Nanti kalau kena, tinggal kasih uang 1 miliar, jadi 2 bulan. Akhirnya nyuri lagi karena tidak ada penerapan hukum Islam. Bukan tega, tapi demi kemaslahatan semua orang. Agama Islam itu memikirkan semua kemaslahatannya orang. Semua orang kena, jadi maslahat, jadi baik. Umpamanya tidak ada pencurian di dalam pemerintahan, tidak ada korupsi, setiap kepala minimal tiap bulan dapat uang 2 juta. Kok tiap bulan sih? Tiap hari. Tiap hari dapat uang 2 juta. Wis, dah usah wis. MBG. Tiap hari dapat makan sehat makannya. Berapa makan sehat itu? 15.000. Kalau kalian dapat uang tiap hari 15.000, tidak usah nyuri, tidak usah apa, tidak usah pikir makanan sudah. Tidak usah kerja, makan pasti 15.000. Pecel berapa? 5.000 pecel. Berarti bisa makan 3 kah? 3 kali. Minumnya Ustaz, ya minum tidak usah gaya-gaya, tidak usah es teh, tidak usah apa. Tuh bor tuh, lenom 1 galon. Artinya untuk bertahan hidup tidak harus memaksakan diri untuk mencuri. Orang mencuri, begal dan yang lainnya gara-gara memang kebanyakan tidak ada yang mau dimakan. Makanya agama Islam mengatur, bukan tega. Orang yang mencuri lebih dari rubuk dinar, potong tangannya, tidak usah banyak ngomong. Mikir, tidak ada yang mencuri, sejahtera semua. Ala kulli hal, ini as-sariqah, mencuri termasuk dari maksiatnya tangan, wasairil muamalatil muharramah, dan semua muamalat yang haram, jual beli yang haram, pertukaran yang haram, itu termasuk dari maksiatnya tangan. Seperti apa muamalah yang haram? Ya muamalah atau transaksi yang tidak sesuai dengan aturan agama pasti ada tipu-tipunya kalau tidak mengikuti aturan agama Islam. Kal qatli, dan seperti juga termasuk dari maksiatnya tangan membunuh. Seperti contohnya membunuh orang Islam secara sengaja atau tidak sengaja, tapi langsung dengan sesuatu yang tidak mungkin mati kah? Dipukul 1 kali 2 kali, tidak apa-apa. Kalau dipukul 1 kali 2 kali tidak mungkin mati. Pukul ketepok, tiba-tiba mati. Sama dosa. Apalagi bunuh sengaja, carok, busa, dosa, tidak boleh bunuh orang yang sama-sama sholat. Paham ya? Dosa besar. Wadarbi bighairi haqqin, dan memukul
tanpa kebenaran, tanpa sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi mukul itu juga diatur dalam syariat. Dalam syariat boleh mukul, Ustaz? Boleh, dalam beberapa keadaan. Satu, anak yang sudah berumur 10 tahun yang tidak sholat, pukul, kata Islam. Orang tuanya wajib mukul. Punya anak, tidak sholat masih, ninggalin sholat, pukul. Sudah umur 10, masih tidak sholat. Mendidik anak itu mulai dari kecil, bukan ketika sudah besar baru mau dididik. Kebanyakan tidak bisa. Kalau sudah kenal dunia luar, sudah besar, tidak ada takutnya, sudah merasa dia kuat. Apalagi kumpul sama anak-anak yang salah pergaulan, anak-anak yang preman, merasa kuat. Orang tuanya mau mukul, ayo tokol lagi ya bang. Saling kol-tokolan, keket sama orang tuanya. Akhirnya sampai kejadian ada anak yang sampai bunuh orang tuanya. Karena apa? Tidak ada didikan agama Islam mulai dari kecil. Akhirnya dia jadi besar bukan terdidik dengan didikan agama Islam, dan dia menjadi barbar. Dia menjadi seperti hewan buas, tidak bisa diatur, tidak bisa, sudah ngasep. Makanya kalian ditaruh mulai lulus SD langsung ditaruh. Kenapa? Biar kalian punya adab dengan adab Islam. Kalau sudah SMP, apalagi SMA, mondok, wah rata-rata jawabannya enggak. Apa buat apa mondok? Enggak. Kebanyakan kayak gitu sudah. Akhirnya tidak ada didikan Islam. Akhirnya sholat tidak bisa. Kalau tidak tahu, niatnya sholat tidak tahu, niatnya wudhu tidak tahu. Gimana mau sholat? Gimana mau wudhu? Wudhunya aja tidak tahu caranya. Sama najis tidak tahu, akhirnya kencing gampang tengah embung. Tidak tahu najis, tidak tahu apa. Sudah, balik lagi dalam pembahasan. Udhar bighairi haqqin, memukul tanpa kebenaran. Yang dimaksud kebenaran adalah hal-hal yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Seperti jatuh, contohnya ketika punya anak umur 10 tahun meninggalkan sholat, wajib dipukul, jangan dibiarin. Satu. Dua, ketika di dalam pendidikan, pendidikan itu di atas segalanya. Boleh memukul untuk mendidik, tapi bighairi mubarrih, ada syaratnya juga. Tidak boleh sampai patah. Ya jangan juga kalau sampai mukul pas potong, ya bukan mendidik namanya. Pukulan itu butuh. Fadarbu yafna wa yabqa al-adabu. Ingat, ketika janganlah kalian, la tagdabanna, janganlah kalian marah ala sibyan, kepada anak kecil yang dipukul. Janganlah kalian marah gara-gara anak kecil yang dipukul. Kenapa? Pukulan, rasa sakit pukulan itu akan hilang. Akan tetapi didikannya akan ada sepanjang masa. Fadarbu yafna wa yabqal adabu. Sakit pukulannya akan hilang, didikannya yang masih tersisa. Ayo hafalan. Dapal. Coba.
rasa sakit cobelannya 1 hari hilang. Tapi ketika sudah hafal, hafalannya lama, manfaat, barokah. Hakala. Naam. Seperti itu. Induribu, janganlah kalian marah ketika ada anak yang dipukul, karena rasa sakit pukulannya hilang, akan tapi didikannya akan masih ada, akan tetap ada. Itu yang kedua ya, ketika ada dalam masa pendidikan, dijewer, dikasih hukuman, takzir, itu semua untuk mendidik. Nah, tapi kalau bukan alasan itu, bukan karena alasan mendidik untuk sholat, mendidik untuk punya ilmu agama, tidak boleh memukul. Hakada. Banyak lagi ya sebenarnya. Ala kulli hal, itu salah satu contoh diperbolehkan memukul. Tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka mukul orang dosa, termasuk maksiatnya tangan. Sudah. Sekarang kita masuk ma'asir rijli, maksiatnya kaki. Maksiatnya kaki. Kaki bisa maksiat Ustaz. Kaki nyetok. Maksiat Ustaz. Iya. Seperti apa? Al-masyu fi si'ayatin bi muslim au qatlihi au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, seperti berjalan di dalam usaha menjatuhkan kejelekan kepada orang Islam. Membuat salah satu dari orang Islam jadi jelek. Jalan berusaha untuk melakukan itu, untuk melaksanakan itu, maka kakinya berdosa, maksiat. Au qatli, apalagi membunuhnya. Jalan mau bunuh orang, jalan nyetok sudah dosa. Bunuhnya apalagi masuk maksiat tangan, beda lagi. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau apapun yang bisa membahayakan orang muslim bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran, tanpa diperbolehkan. Seperti apa yang membahayakan itu Ustaz? Seperti memata-matai, itu dosa. Mau kemana? Mau mata-matai itu. Katanya dia melakukan dosa seperti ini. Lo dimata-matain, tidak boleh. Wala tajassasu, kata Allah. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Cari-cari kesalahan orang itu dosa. Ya tidak ketemu Ustaz dosanya, ya berarti ditutup sama Allah, tidak boleh. Kita semua punya dosa. Kalau kamu mata-matai cari kesalahannya orang lain, siap-siap kamu akan dicari juga kesalahannya sama Allah. Kalau Allah sudah yang nyari, kebuka sudah dosanya. Setiap orang punya catatan hitam. Setiap orang punya kesalahan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Insyaallah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Jadi tidak boleh ya cari-cari kesalahannya orang, tidak boleh. Jadi yang benar itu kita urus diri sendiri, tidak usah ngurusi orang, itu yang benar. Kita sibuk dengan memperbaiki diri sendiri. Sudah, yang penting diri sendiri sudah baik belum? Sudah betul enggak? Sudah belajar belum? Apa belum belajar? Sudah, berarti tugasnya aku belajar. Isi dulu dengan ajaran Islam. Lo belum ada isi ajaran Islam, sudah langsung ngomongin
orang ini salah, orang ini salah. Kamu tahu dia salah itu dari mana? Patokannya apa? Lawang kamu tidak punya ilmu. Kok seenaknya salah. Deh. Tak punya ilmu, gampang ngomong salah. Yang bisa ngomong salah itu orang yang punya ilmu, baru dia paham ini salah apa tidak salah. Kalau mau tanya salah atau enggaknya, tanya sama orang alim. Itu bedanya orang alim sama yang tidak alim. Jangan sampai berani menyamakan antara orang alim dan orang awam. Allah aja tidak menyamakan, kok kamu mau menyamakan? Oh, pada boy, sama aja. Kiai, ustad, sama aja. Tidak sama orang alim sama orang yang tidak alim. Loh, sudah tidak belajar, tidak berkorban untuk agama, merasa dirinya sama dengan orang yang berkorban demi agama. Allah na'udzubillah min darah para ulama itu adalah darah yang beracun. Maksudnya Ustaz, kamu gibahi ulama, ngomongin kejelekannya ulama, umpamanya ada ulama melakukan kejelekan, beneran ini, makanya gibah itu ngomongin kejelekan yang memang bener ada, namanya gibah. Kalau udah ada namanya di atasnya gibah aja hukumnya dosa. Ngomongin kesalahan orang lain, ngomongin itu dosa. Apalagi yang diomongin adalah orang alim. Orang alim dikira ada punya salah juga. Ya punya juga, sama manusia. Dari segi manusianya sama. Tapi ketika dia udah punya ilmu, maka dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena Ustaz kan punya ilmu loh. Kalau Ustaz cuma pengen bangga-banggain, pengen jaya sendiri, ya Ustaz tidak ngajar, tidak bagi-bagi ilmu. Kalau adibi orang buat mak gendeng loh. Bukan kayak gitu ajaran Islam, tapi kita malah semuanya sama-sama saling berusaha. Diperintahkan untuk saling berusaha menjadi orang yang punya ilmu agama. Karena tujuannya kita adalah kita tidak mau hanya kumpul di dunia. Kita tidak mau hanya kenal di dunia. Kita pengennya juga kumpul lagi di surga. Makanya ayo belajar. Gini loh caranya menyikapi kalau ada kejadian seperti ini yang sesuai sama syariat ini, biar tetap diridhoi sama Allah. Itu tugasnya orang alim. Hakala. Tugasnya orang awam, hanya datang ke orang alim. Al ilmu yukta. Ilmu itu didatangi, wala ya'ti, bukan ilmu yang suruh datang. Didatangi, diundang. Ustaz, saya pengen bahas masalah apa? Atau ada acara, saya ada acara kecil-kecilan ini Ustaz. Betul apa enggak? Oh betul. Oh alhamdulillah kalau betul, saya ngundang Ustaz. Diundang, Ustaz tolong bicara walaupun 5 menit. Biar rumah saya barokah karena adanya pengajian. Tidak harus lama, yang penting ada. Karena kata baginda Nabi, barometer keberkahan adalah di dalam tambahan ilmu. Kamu nambah ilmu hari itu, berarti hari itu kamu diberkahi, dapat barokah. Mafhum ya? Hakadha. Naam. Seperti ini, tanya orang tidak tahu, cari kesalahannya orang lain, hukumnya dosa, tidak boleh. Nah, terus gimana Ustaz kita tahu dosanya? Kita tidak harus tahu dosanya orang. Tidak harus tahu dosanya orang, dosanya kita sendiri banyak.
Tetapi ketika ada orang yang melakukan dosa depan kita, kita wajib untuk menegurnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Tegur. Kata. Ada orang buka aurat, wudu, temennya wudu, dibuka sarungnya sampai kelihatan bahannya, langsung gepak. Cek tas. Langsung gepak. Cek tas ngetas. Ada apa awan mata masuk jeding sekali. Kata kasih tahu aurat itu tidak boleh. Kan banyak ketika wudu pekes sampai atas jangan atas. Tahu aurat kasih tahu. Kata tidak pakai baju, pusarnya kelihatan apa itu dosa. Kata kasih tahu kalau kelihatan depannya. Bisa kasih tahu langsung, pakai tangan bisa, pakai tangan gepak boleh. Takut pakai tangan, enggak Ustaz, serem Ustaz orangnya. Dikit mungkok wis lor kepala. Pakai omongan. Enggak usah lah kayak gitu. Ya, jelek kah? Enggak enak, risih. Pakai omongan enggak bisa. Minimal pakai hati. Pakai hati. Hatinya ingat, melihat kayak gitu. Enggak setuju. Perlihatkan kalau kamu enggak setuju. Itu minimal amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sudah. Wa ghairi dzalik min kulli ma harumal masju ilaihi, dan selainnya dari yang diharamkan berjalan ke sana. Seperti barengi jalan bersama orang yang zalim. Ada orang mau zalim ini. Ada orang mau beli orang, temannya mau bully. Kamu diajak, ayo temenin aku. Kan mau padang banyak, takut uang. Kalau kita kelihatan banyak, takut dia. Ayo temenin aku, temenin toh, yang mukul aku. Kamu udah usah mukul, aku yang mukul. Tapi biar dia takut. Nemenin aja, itu termasuk masih, walaupun tidak ikut. Jangan malah bantu orang zalim untuk melakukan kezaliman. Kalau kamu memang mau bantu orang zalim, maka bantulah dia agar tidak melakukan kezaliman. Dalam hadis memang aslinya disuruh bantu, tapi bantunya bukan bantu melakukan kezaliman. Bagi Nabi pernah bersabda, jangan sampai salah. Harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu salah, baca terjemahan toh salah. Unsur akhaka zaliman wa madluman. Bantulah saudaramu yang terzalimi dan yang menzalimi. Loh. Bantu orang yang dizalimi masuk wis. Langsung masuk akal. Bantu orang yang berbuat zalim. Loh, berarti kita diperintahkan juga ya untuk kalau ada orang yang mau bully, mau bunuh orang, mau mukul orang, kita bantu dapat pahala. Bantu teman namanya. Loh. Kalau belajar terjemahan harus belajar itu sama guru-gurunya yang benar, yang mengamalkan ilmunya. Kalau ngambil ilmu dari sembarang orang. Bagi Nabi pernah bersabda kayak gitu, unsur zaliman, bantu temanmu walaupun zalim dia, karena dia temanmu. Oh berarti gitu ya, untuk menjaga pertemanan tidak apa-apa kita bantu dia walaupun salah. Loh, salah akhirnya pemahamannya. Bukan gitu maksudnya bagi Nabi. Maksudnya unsur akhaka zaliman bikaffihi an dzulmihi, bantu temanmu yang zalim dengan cara menghalangi dia untuk berbuat zalim. Bantu, tidak boleh, jangan itu, tidak boleh, salah itu, udah salah. Anak tidak temenan loh sama kamu, anak tidak bantu, anak pergi. Kalau kamu tetap melakukan itu, gitu. Akhirnya temannya yang mau zalim mikir, anak tidak ada temannya berarti. Tidak usah, tidak jadi. Akhirnya tidak terjadi kezaliman. Paham ya? 731. Oh, halas bis.
Sudah, berarti sampai sini. Besok berarti tinggal pembahasan ma'asil farji, maksiat-maksiatnya kemaluan dan juga maksiatnya badan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dimanfaatkan oleh Allah, dikasih keberkahan oleh Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq wa nalhaq khairan nafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna. Risalatul Jami'ah. Khatam Bismaji. Wa kulli bima habba awjiratina suhba wal muslimin ajma'in amin ya rabbi fadlan wujudan minna la biktisabin minna bil mustafa rasulina bi kulli mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan katsiran daima abadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini murid-muridnya Madura, Kalimantan, Gunung Subiturang. Nah, kelas. Nah, syukran semuanya. Jazakumullah khair. Ketemu lagi. Saya mau ngantar anak ini ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.